Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Ephrata Wosi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isi firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwasanya kasih setia dan anugerah-Mu melebihi kehidupan kami. Engkau begitu setia memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Ephrata Wosi. Kami hendak membaca kebenaran firman-Mu yang terambil dari Kejadian pasal 40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun siapakah kami Tuhan? Kami penuh dengan keterbatasan, kekurangan bahkan dosa. Kami tidak mampu untuk memahami isi kebenaran firman-Mu yang dapat menjadi panutan, pedoman di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh tercurah atas kami, sehingga kami yang menyampaikan, bahkan umat-Mu yang mendengar, dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 40 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dengan judul Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwal kepada Firaun
dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditabirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini diberikan tema Yusuf mengartikan mimpi. Yusuf mengartikan mimpi. Bagi sebagian orang, sebuah mimpi hanyalah sebuah bunga tidur, ya, sebagai bunga tidur. Tetapi ada juga bagi sebagian orang, mimpi merupakan suatu tanda atau peristiwa atau petunjuk suatu keadaan atau peristiwa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh orang tersebut ataupun orang lain. Begitu juga dengan tokoh Yusuf yang ada dalam pembacaan kita di hari ini, di mana hikmat Allah menuntun Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi dari kedua juru Raja Firaun, yaitu juru minuman dan juru roti. Pada ayatnya yang pertama, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Pada zaman dahulu, mengartikan mimpi merupakan hal yang lazim. Dan juru minuman atau juru roti melakukan kesalahan sehingga mereka pun dikurung bersama-sama dengan Yusuf di dalam penjara. Kesalahan yang dimaksud pada ayatnya yang pertama tidak disebutkan, tetapi ada indikasi kesalahan yang mereka lakukan membuat Raja Firaun menjadi marah, yaitu spekulasi bahwa di dalam minuman yang diberikan kepada Raja Firaun terdapat lalat, dan pada roti yang disuguhkan oleh juru roti kepada Raja Firaun terdapat pasir atau kerikil yang membuat Raja Firaun menjadi murka, sehingga akhirnya juru minuman dan juru roti itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan bersama-sama dengan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat di dalam tahanan ataupun penjara, Yusuf tetap menjalani masa tahanannya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak bersedih hati karena dia tahu bahwa Allah selalu menyertai dia. Ini terbukti pada saat Yusuf bersama-sama dengan kedua juru Raja Firaun itu, yaitu juru minuman dan juru roti, ia tetap melayani mereka. Dan pada saat Yusuf melihat kedua juru itu
bermuram duka pada wajahnya, ia mengatakan, "Mengapakah wajahmu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Jadi kedua juru itu mengalami mimpi yang tidak dapat diartikan oleh seorang pun, sehingga mereka menceritakan mimpi mereka masing-masing kepada Yusuf, dan atas hikmat Allah, Yusuf dapat mengartikan mimpi mereka. Seperti mimpi dari raja atau juru minuman yang diceritakan kepada Yusuf dan memberikan arti yang baik, sehingga juru minuman itu diberikan kebebasan, dilepaskan dari tahanan oleh Raja Firaun, tetapi oleh mimpi juru roti tidak membawa atau mengartikan arti yang baik, sehingga akhirnya juru roti itu mengalami kesulitan, kepalanya dipenggal oleh Raja Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetapi pada ayatnya yang ke-14, setelah Yusuf mengartikan mimpi juru minuman itu tidak mengindahkan ataupun mengingat permintaan dari Yusuf, yaitu di ayatnya yang ke-14, "Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwal kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini." Itulah permintaan dari Yusuf kepada juru minuman apabila ia dilepaskan oleh Raja Firaun, karena memiliki arti mimpi yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, kita bisa mendapat tuntunan ataupun petunjuk bagi kehidupan kita. Kita belajar dari tokoh Yusuf apa yang ia alami. Yusuf merupakan tokoh yang sangat setia dan selalu percaya kepada Bapa di surga. Walaupun ia berada di dalam penjara, bukan karena kesalahannya atau dosanya, tetapi ia menjalani masa tahanannya itu dengan selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah selalu hadir di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia. Begitu juga yang dialami oleh Yusuf. Ia percaya bahwa di dalam tahanan Allah pun hadir bersama-sama dengan dia. Begitu juga hendaknya kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, tidak selalu sukacita hadir dalam kehidupan kita. Terkadang kita sedih, kita kecewa, putus asa, bahkan tidak berpengharapan. Tetapi dalam kehidupan Yusuf, hari ini kita boleh belajar. Dalam kesulitan apapun, Allah selalu hadir bagi kita. Kesusahan terkadang membuat kita lupa dan memilih menjauh dari kehadirat Tuhan. Kita tidak mengucap syukur atas apa yang kita alami. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami atau dirasakan oleh Yusuf. Ia selalu percaya bahwa apa yang ia jalani hidupnya ini adalah rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan dia. Begitu juga hendaknya kita. Janganlah kesulitan atau kesusahan hidup kita membuat kita lupa untuk bersyukur. Karena di dalam kesusahan atau kesulitan, Tuhan telah merancangkan damai sejahtera, berkat yang terindah bagi kita yang mau setia untuk menjalani setiap rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi rema bagi kita di hari ini merupakan
yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti yang dialami oleh Yusuf di dalam tahanan, pada saat ia di penjara, ia masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh hikmat Tuhan, ia diberikan karunia untuk dapat mengartikan mimpi dari kedua juru Firaun itu, juru minuman dan juru roti. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kesulitan atau kesusahan, kita akan sulit menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita merasa tidak mampu untuk membagikan berkat bagi orang lain. Tetapi apa yang disampaikan dalam firman Tuhan mengingatkan bahwa bukan hanya berkat materi yang dapat kita bagikan kepada orang lain, tetapi ada berkat walaupun kecil, walaupun tidak bernilai besar ataupun berharga, tetapi hidup kita berharga di mata Tuhan dan kehidupan kita dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Tindakan yang dilakukan Yusuf sangat tidak bernilai besar ataupun membawa dampak yang besar bagi kedua juru Firaun itu, tetapi melalui arti dari mimpi yang ia bawakan kepada kedua juru Firaun itu membawa dampak yang besar bagi kehidupan mereka. Begitu juga hendaknya kita. Kita mau menggunakan hidup kita untuk dapat menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Semoga kebenaran firman ini dapat menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Bersama Yesus tiada yang mustahil. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwasanya apa yang kami sampaikan di hari ini sangatlah terbatas dan kurang daripadamu Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman yang disampaikan dapat menjadi rema yang berguna bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terkadang di dalam kesusahan, kesulitan yang kami hadapi, kami lupa bahwa Engkau selalu hadir untuk menopang kehidupan kami. Kami lebih memandang kepada persoalan yang kami alami daripada kami memandang kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, biarlah kebenaran firman-Mu di hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Dan biarlah umat-Mu boleh dikuatkan untuk dapat menghadapi hari-hari kehidupan mereka. Apakah saat ini mereka berada di dalam kekecewaan? Apakah saat ini mereka berada di dalam kesulitan ataupun senang? Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh percaya bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, entah susah ataupun senang, Engkau ada bagi mereka. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk renungan harian yang boleh kami dengar di hari ini, kami laksanakan di hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa menopang kehidupan kami, menyertai hari-hari hidup kami, terutama di dalam segala tugas pekerjaan, bahkan pelayanan yang kami lakukan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu, baik sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, vikaris, bahkan para majelis yang Engkau tempatkan di dalam gereja-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan, di dalam tugas pelayanan mereka. Engkau berikan takut akan Engkau, setia, dan
taat untuk melakukan tugas pelayanan ini kepadamu Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan di dalam persekutuan yang boleh mereka layani. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang mengalami penganiayaan karena nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa boleh menguatkan hidup mereka, sehingga mereka boleh tetap bersandar, berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa dunia hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh roh kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, berkatilah anak-anak-Mu ataupun hamba-hamba-Mu yang mengalami penganiayaan karena nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh tetap setia, percaya bahwa Engkau senantiasa melihat setiap pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keadaan di dunia ini. COVID-19 yang masih melanda, biarlah Tuhan Engkau mau senantiasa memelihara anak-anak-Mu, sehingga wabah COVID-19 yang telah 2 tahun merajai kehidupan kami di muka bumi ini tidaklah dapat membuat iman kami, bahkan kehidupan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau akan selalu menolong, menyertai dan memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala kehidupan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, tidaklah Engkau biarkan, tetapi Engkau akan selalu memimpin, menuntun kehidupan mereka untuk dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan selalu setia melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa program renungan harian yang boleh terlaksana di hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya dan melakukannya. Terima kasih untuk tim multimedia yang boleh memfasilitasi program ini. Biarlah pelayanan mereka boleh senantiasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Setelah ini, kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Biarlah segala aktivitas kami di hari ini senantiasa berada dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga dimanapun kami melangkah, kami boleh percaya bahwa Engkau ada menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Demikian tadi renungan harian yang boleh kita dengar untuk dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.